Berikut hal-hal penting yang wajib diketahui oleh peserta Kartu Prakerja mengenai pelatihan prakerja setelah dinyatakan lolos gelombang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi seputar Kartu Prakerja 2023 dan lebih spesifiknya adalah hal-hal penting yang wajib untuk diketahui atau dipahami oleh peserta Kartu Prakerja mengenai pelatihan prakerja skema normal di tahun 2023 setelah dinyatakan lolos gelombang. Untuk mengetahui hal penting yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan ya. Terima kasih disampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Semoga kebaikan teman-teman akan kembali pada kalian dengan berlipat ganda. Terima kasih disampaikan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Silakan teman-teman cek di dashboard prakerja teman-teman dan melihat apa yang ada di tampilan dashboard prakerja teman-teman. Kalau di dashboard saya pada kali ini masih dalam proses seleksi, yang artinya sebentar lagi atau tidak lama lagi akan ada pengumuman tentang kelolosan prakerja gelombang 48. Saat pengumuman kelolosan gelombang 48 tiba, nantinya di dashboard prakerja teman-teman akan muncul dua kemungkinan, yaitu gagal gelombang atau sudah dinyatakan berhasil. Dan jika teman-teman dinyatakan lolos atau berhasil pada gelombang 48, teman-teman akan menemui tampilan seperti ini pada dashboard prakerja teman-teman. Selamat kamu menerima kartu prakerja. Dan jika teman-teman menerima notif seperti ini pada dashboard prakerja kalian, itu artinya teman-teman dinyatakan lolos. Saya doakan semoga teman-teman banyak yang lolos atau kalian semuanya lolos pada program Kartu Prakerja di gelombang 48 nanti ya. Dan agar tidak bingung mengenai pelatihan apa atau gambaran pelatihan yang akan dilakukan atau dilalui untuk dapat sebagai proses untuk dapat menerima insentif senilai 600.000 dan insentif survei 100.000, maka teman-teman wajib atau harus mengetahui atau memahami mengenai pelatihan prakerja skema normal di tahun 2023 ini. Hal yang pertama yang teman-teman wajib ketahui yaitu setelah dinyatakan lolos seperti ini, teman-teman ikuti saja prosesnya untuk menonton 3 video prakerja, kemudian akan ada disarankan untuk menyambungkan e-wallet, dan selanjutnya teman-teman saya sarankan atau saya haruskan ya sebenarnya ketentuan dari prakerja untuk e-wallet yang misalkan teman-teman menggunakan rekening, maka bisa menggunakan rekening BNI dan BCA untuk menyambungkan rekening. Dan jika menggunakan e-wallet, ada 4 e-wallet yang bekerja sama dengan prakerja, jadi teman-teman siapkan saja mana yang akan dipilih. Dan jika teman-teman menggunakan e-wallet, pastikan data yang teman-teman daftarkan di prakerja itu sama persis dengan data yang digunakan untuk e-wallet. Atau jika menggunakan rekening bank juga datanya harus sama ya, untuk penggunaan huruf besar, huruf kecil, dan semua datanya harus sama. Juga penggunaan dengan nomor handphone juga harus sama agar insentif yang teman-teman terima nanti lancar atau tidak ada kendala dalam penerimaan insentif nantinya. Setelah menyambungkan rekening atau e-wallet, teman-teman akan mengetahui nomor kartu prakerja teman-teman dan menerima saldo pelatihan senilai 3,5 juta dari tim prakerja. Dan kemudian gunakan saldo pelatihan yang dimaksud untuk membeli pelatihan agar teman-teman bisa mendapatkan insentifnya. Dan informasi untuk teman-teman bahwa batas maksimal untuk pembelian pelatihan pertama yaitu 15 hari setelah teman-teman dinyatakan lolos gelombang.
Jadi saya ulas kembali hal penting yang harus diperhatikan mengenai pelatihan prakerja. Yang pertama, teman-teman itu wajib membeli pelatihan agar bisa cair insentifnya. Yang kedua adalah batas maksimal untuk pembelian pelatihan pertama yaitu 15 hari setelah pengumuman kelolosan. Dan yang seterusnya yaitu teman-teman saya sarankan hati-hati dalam membeli pelatihan. Jadi harus dipastikan ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan teman-teman menginginkan online, maka pilihlah pelatihan yang jenis online, dan jika teman-teman memilih pelatihan jenis offline, maka pilihlah yang jenis offline. Adapun ketentuan pelatihan online dan offline yaitu sebagai berikut, seperti teman-teman lihat di sini. Kalau online yaitu melalui Zoom meeting. Karena melalui Zoom meeting maka bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Jadi jika teman-teman memilih pelatihan online, teman-teman harus memastikan bahwa jaringan internet yang teman-teman gunakan itu harus stabil. Dan kemudian jika menggunakan pelatihan offline yaitu tatap muka, berarti teman-teman diharuskan untuk datang ke suatu tempat yang sudah disediakan oleh lembaga pelatihan yang teman-teman pilih. Untuk yang kedua yaitu mengenai jam pelatihan. Jam pelatihan yaitu minimal 15 jam. Jika teman-teman menggunakan atau memilih pelatihan online, 15 jam itu paling tidak diselesaikan dalam waktu 5 hari karena batas untuk pelatihan online setiap harinya yaitu 3 jam. Sedangkan kalau teman-teman memilih pelatihan offline, maka 15 jam dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. Artinya 2 hari itu teman-teman harus menghadiri tempat pelatihan yang sudah ditentukan oleh lembaga pelatihan. Selanjutnya tentang presensi atau kehadiran, jika teman-teman memilih pelatihan online, syarat untuk presensi atau kehadirannya yaitu 80%. 80% dari 5 hari, artinya paling tidak teman-teman hadir atau mengikuti Zoom meetingnya itu 4 hari ya, 4 kali pertemuan Zoom meeting tersebut. Sedangkan kalau pelatihan offline diharuskan itu presensinya 100%. Jadi selama waktu 2 hari teman-teman harus menghadiri penuh waktu 2 hari tersebut. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan mengenai pelatihan yaitu teman-teman harus benar-benar memilih atau memperhatikan waktu pelatihan dengan cermat ya. Misalkan ada batas-batas waktu atau waktu-waktu yang disediakan, jadi teman-teman harus benar-benar mengetahui Anda atau teman-teman itu mengambil di jadwal atau waktu yang jam berapa sehingga tidak ada kendala. Selanjutnya, jika teman-teman memilih pelatihan secara online, itu harus diperhatikan juga mengenai email yang teman-teman gunakan di prakerja dengan email yang ada di Zoom meeting nantinya, dan juga email yang teman-teman daftarkan di lembaga pelatihan nantinya itu harus sama. Jadi ketiganya itu harus menggunakan satu email yang sama untuk menghindari kendala dalam pengiriman insentif nantinya ya. Selanjutnya, jika teman-teman memilih pelatihan online, kehadiran biasanya akan diberikan di akhir sesi saja, di akhir sesi juga. Jadi teman-teman dipastikan mengikuti Zoom meetingnya sehingga tidak ketinggalan untuk sesi kehadiran sehingga tidak terganggu. Untuk informasi yang selanjutnya, baik pelatihan secara online maupun offline akan ada hal yang sama mengenai tes, yaitu tentang pretest, quiz, dan post-test. Jadi teman-teman diharuskan untuk mengisi pretest, kemudian akan ada quiz dari lembaga pelatihan dan juga post-test sebagai syarat untuk kelulusan pelatihan. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada kali ini mengenai hal-hal yang harus dipahami berkaitan dengan pelatihan setelah teman-teman dinyatakan lolos pada pengumuman kelolosan gelombang nantinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan teman-teman share ke media sosial teman-teman jika merasa informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu untuk teman-teman, dan sekali lagi saya ingatkan silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.